Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, berkat kemurahan, kecintaan, bahkan pimpinan dari Tuhan yang luar biasa, maka saya hari ini ingin membagikan pengalaman kasih Tuhan yang luar biasa sampai saya boleh menjadi hamba Tuhan dan berada di Washington DC. Tapi ya, saya ingin perkenalkan dulu nama saya, Pendeta Johannes Albert Tikoalu. Perjalanan hidup saya sebelum jadi hamba Tuhan, saya sempat bekerja di kapal sebagai pelaut yang sempat mengarungi lautan Pasifik, bahkan Atlantik, dan juga sempat berada di sekitar Amerika, Houston, Florida, New Jersey, New York, bahkan sampai pesisir Amerika Selatan, yaitu salah satunya Brasil, Uruguay, dan Argentina. Namun dalam pekerjaan itu saya tetap mengingat bahwa saya mempunyai natsar kepada Tuhan bahwa saya ingin menjadi hamba Tuhan. Tetapi begitu saya mulai bekerja, memang agak sukar untuk berhenti lagi dari pekerjaan itu. Setiap kali saya mengajukan untuk berhenti kembali ke Indonesia, malah saya dipromosikan untuk menaikkan pangkat di mesin sebagai mesinis di kapal Agios Nikolas, kapal Greek. Dan saudaraku, satu saat Tuhan mengingatkan saya lewat mimpi. Dalam pelayaran dari Brasil ke Florida, Tampa, Florida, saya diingatkan Tuhan lewat mimpi. Mimpi saya yaitu kapal sementara tenggelam, dan saya sementara berenang melawan air laut yang sementara masuk ke dalam kamar lewat jendela. Dan saya mulai berenang, dan di saat itu saya sudah pegang itu jendela, tetapi di saat saya sudah pegang jendela mau loncat keluar, saya terbangun. Dan syukur, begitu saya terbangun, saya sadar kapal itu tidak apa-apa, tidak ada air yang masuk. Kenapa saya mimpi berenang untuk loncat? Dan saat itu saya sadar bahwa Tuhan ingatkan natsar saya untuk menjadi hamba Tuhan. Sebab saya pun lahir sebagai anak Tuhan, dibaptis sebelum saya menjadi pelaut. Saya dibaptis di Tanjung Priuk, dan iman saya memang dibesarkan di Tanjung Priuk oleh Bapak Pendeta senior, Bapak Pendeta WH Bolang. Sebab itu kerinduan kami untuk menjadi hamba Tuhan. Saat itu saya teringat, dan
kapal setelah menuju Eropa ke Italia, dan dari Italia saya langsung turun dari kapal dan saya melapor ke kedutaan Indonesia di Roma dan saya minta pulang ke Indonesia. Pada tahun 70 itu, saya langsung melapor kepada Bapak Pendeta W.H. Bolang untuk saya mau masuk ke sekolah Alkitab. Saya dikirim ke Air Medidi karena pada waktu itu sudah bulan April, sedangkan di Batu Beji sudah lama mulai, dan rupanya beliau menyuruh saya ke Air Medidi karena di sana pun ada orang tua kami untuk bisa jumpa dulu. Di Air Medidi saya diterima dan di angkatan 25 GPDI Sekolah Alkitab Air Medidi. Setelah itu kami ditempatkan di Tomohon di bawah gembala Bapak almarhum Bapak Pendeta Engelbert Tangkulung. Tahun 70 itu, tidak lama saya pun ditempatkan di Mokupa sebagai gembala Mokupa. Dan dari Mokupa saya sempat hampir 3 tahun saya menggembala di situ, dan saya pun menikah pada tahun 74 di sementara gembala Mokupa dengan istri saya sebutkan dengan penuh kasih, Ibu Wisya Sampul Tular. Haleluya. Dan kami pun sempat pindah ke Watu Dambo, wilayah Kauditan. Di sana saya sempat 3 tahun lebih, dan pada tahun itu saya sempat mengikuti MUBES di Jakarta pada tahun 76 atau 76, dan saya sempat membuka pelayanan di Tomang Raya yang akhirnya saya serahkan kepada Bapak almarhum Pendeta Veli Saerang. Saya kembali ke Minahasa dan sempat saya menjadi gembala di Lolah, wilayah Tanawangko, Tombariri waktu itu, sampai pada tahun 91 kami mengikuti MUBES di Malang yang bertepatan dengan perayaan 70 tahun GPDI. Sebelum MUBES tahun 91, saya sempat dihubungi oleh Bapak Pendeta almarhum Edi Mairuntu sebagai gembala di Sydney untuk menggantikan beliau karena beliau mau kembali ke Indonesia saja. Dan saya sempat mengurus visa, tetapi pada saat itu rupanya Tuhan tidak berkenan saya ke Australia pada tahun 91 itu. Seusainya MUBES tahun 91 itu, saya pun disempatkan atau di saat mau pulang saya bertemu dengan Bapak Pendeta Aha Mandey, dan saya pun diundang ke rumah dan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Aha Mandey sebagai ketua umum. Pada saat itu saya ditantang untuk keluar negeri karena beliau mendengar dan mengetahui
jalannya pertobatan saya. Dan sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya sempat ke luar negeri, khususnya di Amerika. Maka saya ditantang untuk membuka pelayanan di Amerika, karena di Amerika setahu beliau belum ada gembala GPDI di Amerika, sedangkan jemaat di Amerika itu sudah banyak GPDI. Tidak berlamatan, seusai kami berjumpa dengan Bapak Pendeta Monday, maka saya mengurus visa dan langsung saya mendapat visa, dan saya tidak sempat lagi kembali ke Manado, kelola, dan saya segera mengurus visa dan saya mendapat visa. Lalu saya berangkat dengan modal tiket yang pas-pasan. Haleluya, saya mendapat berkat untuk beli tiket seusai saya khotbah di GPDI Beth Eden di Kemayoran. Dan saya sempat berangkat bersama dengan Bapak Pendeta Maxi Bolang bersama-sama, karena beliau punya anak sekolah di Washington DC. Tapi karena tiket cukup-cukupan sampai Los Angeles, walaupun kami berangkat sama-sama, tetapi di Narita kami berpisah. Setelah tiba di Los Angeles, saya belum tahu siapa yang akan jemput saya, karena saya tahu ya memang ada banyak teman juga yang ada di Los Angeles, tetapi saya tidak tahu pasti di mana. Telepon pun tidak ada yang nyambung. Tapi puji Tuhan, saudara, di saat saya mau keluar dari hotel untuk mencari telepon, saya dijemput oleh kedua saudara kita. Saudara yang cukup besar, tinggi, yang saya pikir mau menolong saya untuk membawa ke tempat yang dimana ada teman-teman. Tetapi ternyata mereka justru meminta saya punya dompet. Ternyata mereka adalah penodong-penodong dengan 2 pistol. Tetapi saya langsung berseru, Tuhan tolong. Sebab kalau saya tidak berseru kepada Tuhan, saya sudah berpikir saya akan melawan satu, mungkin saya bisa kalahkan satu, tetapi yang satu. Tapi setelah saya berseru, Tuhan tolong, mendadak berhenti satu mobil van, dan keluarlah 12 pemudi, 4 pemudi, 8 pemuda, yang langsung menawarkan untuk mendoakan saya atau mengajak saya untuk ke gereja. Dan di saat itu kedua saudara kita yang tadinya meminta dompet saya langsung pergi tanpa pamit. Puji Tuhan, dan saudara, di saat itu pun saya dibawa ke tempat telepon dan saya telepon salah satu yang ada di catatan saya, dan saya pun ketemu. Saya dijemput dan dibawa ke lokasi di mana ada beberapa teman saya, salah satunya almarhum Bapak Franz Wenas. Dan dari situlah kami mulai pelayanan tahun 91. Tahun 92 saya diundang oleh Bapak Pendeta guru besar kita, yaitu Bapak Pendeta Broadland, dan saya pun berangkat ke Seattle. Sempat saya berkhotbah di gereja Bethel Temple
Mothers Church oleh GPDI kita. Dan saya pun ditawarkan untuk melayani orang-orang Indonesia yang kurang lebih ada 200 orang di kampus yang belum ada pendeta, tapi dalam pelayanan rohani oleh Bapak Pendeta Brotland, suami istri. Saya sudah diterima di situ, tetapi kami pun sudah sempat mengurus surat-surat untuk tinggal di sana, dan pastori sudah disiapkan. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Tahun 92 akhir, Tuhan berkehendak saya pindah untuk membuka pelayanan di East Coast, yaitu di Washington DC. Dari tahun 92 itu, kami melayani di Washington DC. Sempat bersama Pendeta Timotius Suwiji, kami sama-sama melayani New Jersey bergantian. Sampai satu saat, di saat tahun 2021, di saat GPDI mau merayakan 100 tahun GPDI, dan kami pun sadar bahwa kami ada di Amerika sudah 30 tahun. Maka tahun 2021 kami merayakan 100 tahun GPDI, dan 30 tahun obor Pantekosta itu sudah kembali ke Amerika. Puji Tuhan, inilah pengalaman kami melayani Tuhan di Amerika ini. Dan sekarang kami tetap ada di Washington DC area. Jadi WDCA, GPDI WDCA adalah GPDI Washington DC area. Haleluya. Puji Tuhan, inilah sedikit pengalaman kami dalam melayani Tuhan sampai di Amerika. Kiranya pengalaman ini boleh memberkati saudara-saudara sekalian. Kobarkan terus api Pantekosta sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Amin.